Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Jalan Pena Channel. Kali ini bersama saya Widi Prasetyo. Oke teman-teman, pada konten kali ini saya akan mencoba sedikit mengajak teman-teman semua untuk berbicara mengenai parenting atau pola asuh terhadap anak. Saya akan membahas satu tema di sini dengan judul 3 pembunuh. 3 pembunuh ini apa kira-kira teman-teman? Nah, 3 pembunuh ini, mengapa diberi judul 3 pembunuh ini? Karena 3 hal ini seringkali tanpa disadari sering dilakukan oleh para orang tua. Orang tua di sini tentunya tidak menutup kemungkinan apakah orang tua baru yang masih newbie menjadi orang tua, ataupun tanpa disadari ini sudah menjadi pola asuh yang turun-temurun. Nah, 3 pembunuh ini disebutkan dalam sebuah buku yang berjudul Terapi Berpikir Positif. Buku ini karangan dari Ibrahim El-Fiqi, yaitu salah satu motivator muslim terbaik di dunia. Beliau menuliskan di dalam bukunya bahwa ada 3 pembunuh karakter dan jiwa anak-anak yang bisa teman-teman catat juga, teman-teman ingat baik-baik juga, dan teman-teman bisa gunakan sebagai referensi nantinya untuk membangun komunikasi yang positif dengan anak-anak kita. Yang pertama yaitu mencela, yang kedua mengkritik, dan yang ketiga adalah membandingkan. Nah, bagaimana? Sudah dicatat atau belum? Pertama mencela, kedua mengkritik, ketiga membandingkan. Kira-kira sembari menuliskan atau mencatat 3 pembunuh karakter anak ini, apa yang terlintas di benak ayahanda maupun bunda? Apakah terlintas sembari mengingat apa yang pernah kita lakukan, salah satu di antara ketiganya, atau bahkan ketiganya ini sering kita lakukan terhadap anak-anak kita? Oke, kita akan coba menguraikan satu persatu ya teman-teman. Satu persatu dimulai dari yang pertama, pembunuh yang pertama, yaitu adalah mencela. Coba kita semua bayangkan apabila di kantor tempat kita bekerja, ketika kita memiliki seorang atasan yang seringkali mencela pekerjaan kita. Misalnya, kamu gimana sih? Masa pekerjaan seperti ini aja kamu gak bisa? Atau lelet amat cara kerja kamu? Atau mungkin bisa juga dengan celaan-celaan lain. Tentu kita sebagai orang dewasa pun pasti akan merasa sakit hati dengan celaan atasan kita tersebut. Nah, bayangkan, coba teman-teman bayangkan apabila perasaan dicela ini dirasakan oleh anak-anak kita, buah hati kita, yang notabene mereka masih anak-anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berargumen tentang apa yang dilakukannya, tentang apa yang diperbuatnya, belum bisa menjelaskan secara detail, menguraikan kenapa sih saya berbuat seperti ini sehingga ditegur oleh orang tua. Jadi ketika kita sebagai orang tua secara serta-merta mencela, masa sih gitu aja nggak bisa kamu? Atau kamu gimana sih? Kok nilainya jelek di ulangan kali ini? Nah,
celaan demi celaan itu akan menjadi sesuatu yang terus diingat oleh anak-anak, karena dalam diam, dalam ketidakmampuan mereka untuk merespon celaan kita, mereka akan menyimpan sebuah luka atau perasaan. Jadi, sekiranya setelah kita mengetahui bahwa mencela adalah salah satu pola mendidik, pola asuh yang keliru terhadap anak-anak kita, maka sebaiknya mulai saat ini kita sebagai ayah maupun bunda sebisa mungkin mencoba untuk tidak melakukan mencela anak-anak kita. Oke, poin kedua setelah mencela yaitu 3 hal yang sangat membunuh karakter dan jiwa anak. Yang kedua yaitu mengkritik. Nah, ayahanda, bunda, mengkritik ini seringkali tidak kita sadari sebagai sebuah kebiasaan yang ternyata sudah sering kita lakukan, baik antar kita sesama orang dewasa maupun sikap kita orang tua terhadap anak-anak. Satu contoh misal, kita terlalu buru-buru mengkritik anak-anak kita ketika tidak bisa melakukan sesuatu. Ah, kakak gimana sih? Masa kayak gini aja nggak bisa? Atau kamu gimana sih? Jangan gitu dong. Harusnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Nah, hal ini seringkali tidak kita sadari teman-teman sebagai orang tua. Terlebih di tengah kesibukan kita sebagai orang tua atau di tengah banyaknya persoalan-persoalan lain selain kewajiban kita dalam mengasuh anak. Nah, tanpa disadari hal ini akan membekaskan sebuah perasaan di hati anak-anaknya. Mengkritik ini memang merupakan suatu kebiasaan yang ternyata kurang baik dampaknya teman-teman. Sekalipun banyak istilah-istilah, dengan kritik ini kami berharap bisa membangun motivasi Anda semua. Dengan kritik yang saya berikan ini, saya berharap Anda semua bisa memperbaiki kekeliruan Anda semua. Atau dengan dalih-dalih lainnya yang cukup banyak ketika sebagai tameng, ketika seseorang melontarkan sebuah kritikan agar dianggap bahwa upaya dia mengkritik adalah demi suatu kebaikan. Tentu itu dalam suatu konteks tertentu tidak mutlak salah, tetapi dalam sebuah pertimbangan kebijaksanaan dalam berkomunikasi, tentu cara menyampaikan saran dan masukan bagi orang per orang, termasuk bagi anak kita, ada cara-cara tersendiri. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk menyampaikan saran, masukan kepada anak-anak dari kita orang tua nanti akan kita pelajari di konten tersendiri ya teman-teman. Kali ini kita cukup membahas mengenai 3 hal yang membunuh karakter dan jiwa anak-anak. Ada satu cerita mengenai kritik ini. Ada satu cerita ketika di sebuah kantor atau perusahaan ada seorang anak buah yang selalu berkata kepada pimpinannya, "Pak, saya ini pribadi yang terbuka. Jadi silahkan ketika Bapak merasa saya dalam bekerja ada kekurangan, ada ketidaktepatan, ada ketidakakuratan pekerjaan sebagaimana yang Bapak harapkan, silahkan, saya selalu terbuka, saya selalu bersedia untuk Bapak kritik." Nah, lalu apa yang terjadi teman-teman ketika si orang yang selalu meminta atasannya untuk mengkritik dia itu dikritik oleh atasannya? Ketika atasannya menegur, memberi saran, dan mengkritik pekerjaannya yang dirasa oleh seorang pimpinan itu belum maksimal, ternyata respon dari yang bersangkutan ini sangat lain dari apa yang dia sampaikan sebelumnya ketika dia meminta untuk dikritik. Nah, ini merupakan suatu kewajaran, respon alami dari seorang manusia ketika dia menerima kritikan, maka orang tersebut akan cenderung mengelak, ngeles istilahnya, mencari-cari alasan sebagai pembenaran-pembenaran atas kondisi-kondisi dirinya yang dikritik.
aspek-aspek dari dirinya yang dikritik, pasti secara otomatis seseorang akan melakukan pembelaan-pembelaan atau pembenaran-pembenaran terhadap tindakannya sekalipun dia dikritik. Jadi saya rasa di sini ayahanda dan bunda bisa menyimpulkan dengan jernih, dengan bijak, bahwasanya mengkritik merupakan satu pola tindakan yang ternyata bisa berimbas atau berdampak kurang baik bagi anak-anak kita. Oke, selanjutnya kita menuju ke poin ketiga setelah mencela, mengkritik. Yang ketiga adalah membandingkan ayahanda dan bunda. Membandingkan ini juga salah satu kebiasaan yang sering kali tidak kita sadari dalam mengasuh anak-anak kita. Seringkali ketika kita melihat hal-hal yang kurang ideal di dalam diri anak-anak kita, misal dalam belajar atau dalam keseriusan dia mengerjakan sesuatu, seringkali kita menegurnya justru dengan membandingkannya dengan orang lain, dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan anak tetangga mungkin. Coba deh kakak lihat si adik itu selalu rajin belajar, makanya ketika si adik ulangan selalu mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa kakak tidak meniru seperti adik? Nah, pembandingan-pembandingan seperti ini teman-teman, ayahanda dan bunda, ternyata akan sangat membekas di hati dan perasaan anak-anak kita. Sekali lagi, anak-anak kita tentu hanya akan terdiam ketika mendengar mereka dibandingkan dengan anak-anak yang lain, atau dengan saudaranya, dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Tetapi dalam diamnya, anak-anak ini akan terus merasakan perasaan tidak suka, perasaan tidak enak, yang ini akan terngiang-ngiang dan akan menjadi sebuah memori dalam ingatan anak-anak kita. Satu contoh, kita analogikan atau kita coba membayangkan suatu contoh, tidak usah pada anak-anak. Misal satu contoh, kita sebagai orang dewasa dalam menjalankan hubungan komunikasi suami dengan istri. Bayangkan ibu-ibu, bagaimana ketika suami-suami Anda mencoba membandingkan Anda dengan wanita lain. Meskipun konteks penyampaiannya disampaikan dengan cara yang bercanda, dengan cara yang happy, dengan cara yang fine-fine saja. Misal ketika perasaan sedang ceria, tiba-tiba suami Anda mencoba membandingkan Anda dengan wanita lain. Misal, Bu, coba deh lihat si ibu Anu. Dia tuh rajin masak loh, masakannya enak, terus pandai merawat diri, terus bodinya itu langsing, terjaga, meskipun dia sudah ibu-ibu. Bayangkan ibu-ibu, bagaimana perasaan ibu-ibu semua ketika suami Anda melakukan pembandingan semacam itu. Pasti, walaupun penyampaiannya dengan nada bercanda, pasti akan terjadi gejolak perasaan yang cukup tidak mengenakan di hati ibu-ibu. Atau coba kita balik, misalnya ibu-ibu mencoba membandingkan suaminya dengan pria lain misalnya. Pah, lihat deh, itu tetangga si ibu Anu sering loh dibelikan cincin bagus-bagus sama suaminya. Seneng ya kalau jadi dia bisa sering main ke salon, bisa sering perawatan dan sebagainya. Sekali lagi, meskipun konteksnya disampaikan secara bercanda, pasti itu tidak akan bisa diterima dengan rasa yang legowo oleh suami ibu masing-masing. Nah, kita sebagai orang dewasa saja apabila tidak berkenan dibanding-bandingkan, lantas mengapa ayahanda dan bunda, bapak dan ibu, para papa dan mamah muda sekalian sering membandingkan atau melakukan pembandingan ini terhadap buah hati kita? Nah, jadi mulai sekarang, setelah kita cukup mengetahui mengenai 3 hal yang membahayakan, 3 pembunuh yang sangat kejam yang bisa membahayakan karakter jiwa anak-anak kita. Yang pertama yaitu mencela, mengkritik, dan membandingkan.
Oke Yanda dan Bunda, setelah kita mengetahui 3 pembunuh yang sangat sadis ini, marilah mulai sekarang ini kita niatkan untuk memilih kata-kata yang terbaik, kalimat-kalimat yang terbaik, pola komunikasi yang positif terhadap pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Semoga dengan upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan kesadaran kita untuk berkata-kata yang positif, untuk memberi saran dengan cara yang positif kepada anak-anak kita, menegur dengan cara yang positif kepada anak-anak kita, menghindari 3 pembunuh yang sangat kejam yang sudah kita bahas tadi di atas. Sebaik mungkin setiap harinya dalam kita berinteraksi dengan anak-anak kita, harapannya semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi terbaik nantinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan parenting di konten pertama kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung di Jalan Pena Channel atau teman-teman yang sudah bergabung, sebarkan sebanyak mungkin video konten ini, share sebanyak-banyaknya, jangan lupa like-nya. Bisa juga kita diskusikan lewat komen, ada pertanyaan bisa tulis di komen, atau misalnya ada masukan dan saran bisa tulis juga di komen. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Jalan Pena YouTube channel. Oke, sekian dari saya Widi Prastio dalam konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan salam golden parenting. Oke, bye.